Saya tidak terlalu lama karena ini kan penutup ya, dan saya dalam sesi ini sesi spesial karena kita semua didoakan. Kita diutus kemana? Di keluarga kita, di sekolah kita, dan di komunitas kita yang lainnya. Tema kita hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua sudah tahu kan temanya ya? Ya, tujuannya adalah menumbuhkan kembangkan iman peserta didik kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 8 ayat 35. Saya minta tolong istri saya dulu nemani saya di depan. Karena saya nggak lama, karena kita akan doa nanti. Amsal 8 ayat 35. Bisa turunkan ehonya nggak? Mendem suara saya. Ehonya turunkan, sedikit triple naikkan. Jadi suara saya mendem. Triple naikkan, ehonya turun dikit. Dari kunci D. Kecilin. Kita buka sama-sama Amsal 8 ayat 35. Kita baca 2, 3, ya. Sekali lagi saya bacakan. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Apa yang dimaksud dengan yang mendapatkan aku? Yang dimaksudkan kalau kita baca ayat sebelumnya, ini bicara tentang hikmat. Nah, hikmat itu di dalamnya tergabung kecerdasan, kebijaksanaan, itu ada di dalamnya. Kalau saya terjemahkan, ketika seseorang memiliki hikmat, maka dia memiliki kecerdasan intelektual. Ya. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan intelektual itu, oh ya, ada mimbarnya, puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Ini muridnya Bu Uli ini kreatif ya. Ngerti juga. Ya. Jadi ketika seseorang memiliki hikmat, maka dia memiliki kemampuan, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, sehingga ketika kita belajar di sekolah, guru gak stres, orang tua juga gak stres, karena memiliki kemampuan untuk memahami. Yang kedua, kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu dia memiliki kemampuan untuk bersosialisasi kepada siapapun. Kalau bahasanya itu pintar bergaul. Ya, makanya jangan heran ada orang yang sukses masih muda, yang mungkin kecerdasannya gak hebat-hebat banget, tapi dia punya kemampuan bersosialisasi, sehingga pintu sebuah kesempatan terbuka dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ya, kecerdasan spiritual. Nah, bagaimana kita tahu kita ini punya kemampuan atau kecerdasan spiritual? Sederhana, karena semua pelajar toh pasti setiap bulan ada ujian atau ulangan harian ya. Nah, pertanyaannya, ketika gurumu lengah, kamu suka nyontek nggak?
Siapa suka nyontek? Gak yang berani. Nggak ada. Nah, kalau kamu masih melirik jawaban dari sebelahmu, berarti kamu masih belum memiliki kemampuan atau belum cerdas secara spiritual. Nah, ini kecerdasan spiritual ini nggak bisa kita dapatkan di bangku sekolah. Hanya kita dapatkan pada waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan melalui apa? Firman, melalui doa, melalui pergaulan dengan orang-orang yang baik. Betul nggak? Oleh karena itu, pulang dari sini nanti harus punya komunitas rohani. Jangan punya perkumpulan hanya main game. Yang suka namanya mabar ya. Siapa yang punya perkumpulan main game di sini? Jujur, artinya jujur, ya. Nah, turunkan tangan. Hari ini belajar, nggak salah, boleh. Tapi jangan berikan waktumu untuk itu. Tapi kamu harus punya komunitas rohani dimulai dari kita yang ada hari ini. Nah, itu penting. Karena komunitas itu menolong kita untuk kuat menghadapi godaan. Nah, saya cerita. Waktu yang lalu saya antar anak saya jalan-jalan dengan temannya di mall. Karena biasanya kalau dia jalan-jalan saya antar jemput. Anak saya yang perempuan yang di belakang itu cantik. Nah, mereka nggak tahu apa nonton mereka atau apalah, pokoknya saya antarkan ketemu dengan teman-temannya. Ya karena saya kan bapak yang baik toh. Bapak yang baik itu harus begitu. Ya sama seperti bapak kalian semua juga di rumah, bapak yang baik. Nah, saya dulu di sebuah food court kecil dikit. Nah, jadi waktu saya duduk itu datang anak SMA, anak SMP, mereka ngobrol, mereka bercerita. Lu tahu nggak? Gue baru berantem sama mama gue, akhirnya gue kabur. Bahasa mereka gitu ya. Saya agak bahasa anak muda itu agak susah saya. Ya maklum kalau nggak bisa saya ikuti ya. Ya, gue baru berantem. Gue cerita sama tante gue, mak gue ini galak begini begitu. Akhirnya apa? Keluarganya membenci mamanya. Pergilah dia ke tempat teman-temannya, nginap di rumah teman. Anda tahu nggak apa dia? Dia tinggal satu kos dengan pacarnya, yang anak cewek. Woi, saya dengerin. Saya kan sedang baca buku saya stopkan, saya nggak baca buku lagi, saya dengerin. Wih ya, untung saya antar anak saya. Ini era SMA, datang lagi ada SMP. Saya nggak tahu kelas berapa, tapi masih pakai baju SMP. Nah, saya tahu. Dia cerita, lu udah pacar berapa kali sih lu pacaran? Ya, gua sih beberapa kali. Sekarang aja masih 2 ini. Satu saya mau putusin, mau cari lagi ini. Saya penasaran. Wih, dengerin saja. Nah, kasus yang sama ternyata mereka punya perkumpulan. Mereka saling support. Mereka cari permusuhan dengan mamanya, karena biasanya anak cewek sering kali berbentrokan dengan mamanya kan. Karena kebanyakan ibu-ibu di rumah lebih cerewet daripada bapak-bapak, betul enggak? Betul. Jauh dong. Betul. Ya kan? Bapak-bapak kan biasanya agak diam. Nah, pokoknya cari keributan, permusuhan. Jadi mereka punya perkumpulan ini saling mengajari bagaimana caranya supaya cari gara-gara sama orang tua. Tujuan apa sebetulnya? Hanya karena ingin kumpul dengan pacarnya, ingin kebebasan. Kenapa? Karena apa? Pergaulannya sudah salah. Jadi kita punya prinsip itu kan harus ya, tapi punya prinsip tidak cukup. Perlu lingkungan yang sehat itu perlu kita harus pelajari. Kita harus lihat teman kita ini kira-kira membawa kita lebih baik atau tidak.
Nah, singkat cerita, anak teman saya juga, dia anak yang baik, bagus. Tapi karena pergaulan, apa yang terjadi? Gara-gara kenal cowok, dia sangat benci dengan mamanya, sampai hari ini nggak mau ketemu dengan mamanya. Ini masih sekolah. Jadi betapa rusaknya hidup kita kalau kita salah bergaul. Nah, pertanyaan saya, nih coba jawab ya. Menurut kalian masa depan anak ini gimana? Lebih baik atau lebih rusak? Karena kedurhakaan itu datangnya belah, penyesalan juga datangnya belah. Puji Tuhan kalau kamu punya mama yang cerewet di rumah. Setuju nggak? Perhatikanlah orang tua yang cerewet, anak jadi semua. Hampir semua. Amin. Hampir semua. Ini saya pinjam kesaksian anak saya. Waktu SMP berantem terus sama mamanya. Buat apa? Pengen ketemu teman jalan-jalan. Ibunya nggak boleh, tidak boleh. Berantem. Ketika udah SMA, puji Tuhan ya, saya dulu dikekang tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Temannya pemabuk semua. Peminum semua, udah kumpul-kumpul, bakar-bakar apa namanya itu, ikan sambil minum. Masih ada sampai hari ini. Nah, namanya di sini si kalem, belum tahu aja kalau cerewet. Loh, ini benar. Kami punya tugas masing-masing. Saya tugasnya merangkul. Ya, tugas Ibu Lesti memang ya seperti itu. Ya, sehingga apa? Saling melengkapi. Jadi kalau orang tuamu di rumah cerewet, mamamu cerewet di rumah, katakan puji Tuhan. Bilang dong. Haleluya. Yang benar-benar cerewet bilang. Ya. Siapa yang mamanya cerewet di rumah? Ya. Hampir 99%. Anda dimarahin guru, Anda takut, betul enggak? Kenapa kalau orang tua negur kamu enggak takut? Ayo, keterlaluan. Nah, jadi saudara, hari ini ya mulai menata hidup dengan mengatur pergaulan yang baik. Mungkin nanti ke depan nggak tahu siapa nanti, tunjuk siapa ketua kelompok selnya, walaupun beda gereja nggak apa-apa. Kumpul, tujuan apa? Hanya sharing firman, sharing tentang masa depan. Itu penting. Nanti lihat masa depan jauh lebih baik. Amen. Haleluya. Nah, jadi kalau orang tua mengekang kamu nggak bisa sana sini, nginai rumah teman, mungkin temanmu baik. Ini saya apa dia? Om ini di tesisnya itu menyusun tentang pelayanan pastoral. Nah, ketika membuat tesis, saya akan melakukan penelitian. Banyak penelitian saya lakukan. Salah satunya generasi muda seperti kalian yang punya teman akrab, nginep di rumah teman. Saya survei sekitar 20 pemuda dan remaja. Dan di antaranya memang minoritas sih. Dari 20 ada 3 anak perempuan dilecehkan oleh orang tua temannya. Dan bukan hanya dilecehkan, tapi maaf ya, keperawanannya hilang. Kapan? Waktu dia nginep rumah teman, ya, temannya tidur, bapaknya terbangun, dia juga ketiduran. Kan gak semua orang tua teman kita orang yang baik-baik, betul enggak? Gak semua kan? Dan akhirnya hilang keperawanannya, hanya penyesalan datang belakangan. Bukan tidak boleh, tapi harus ada aturannya. Nah, itu ya. Lalu kemudian satu di antaranya
dibilang diperkosa juga apa ya istilahnya. Pokoknya kakak dari temannya bersetubuh dengan dirinya. Karena dia berteriak juga nggak bisa, akhirnya nyerah. Nah, itu satu ya. Nah, terus kemudian saya lanjutkan lagi. Temannya kan punya teman juga. Dari 20 ini, 2 diantaranya jadi tidur oleh teman dari temannya. Ini survei. Nah, oleh karena itu, himbauan ya, ini himbauan. Kalau boleh, di sini ada perwakilan orang tua murid. Usahakan jangan minum di rumah teman. Teman masih baik, tapi kakaknya belum tentu kan? Teman yang baik, tapi papanya belum tentu kan? Akhirnya terjadi penyesalan datang belakangan. Nah, pria-pria juga di sini begitu ya. Ya, kalau boleh jangan izinkan temanmu nginap di rumahmu, apalagi cewek. Gak sehat. Orang yang dewasa aja bisa salah, apalagi masih masa-masa seperti ini. Orang yang udah tua aja bisa jatuh, bisa rusak. Kalau sudah rusak dari muda, kamu sulit untuk bangkit. Contoh gini, anak teman saya ini gini, tadinya ini dia mau kuliah, tapi gara-gara salah pergaulan, sekolahnya berapa kali bolos terus, hampir dikeluarkan sebetulnya. Dan bukan hanya itu, karena hidupnya sudah terburu diserahkan sama laki-laki baru dia kenal. Dan akhirnya apa? Dia meninggalkan Tuhan Yesus yang kecil. Kenapa? Udah menyerahkan segalanya. Akhirnya nggak bisa kuliah lagi. Sekarang kamu lulusan SMA, mau kerja apa zaman sekarang? Kecuali kamu punya kemampuan wirausaha ya. Sarjana aja bisa nganggur, betul nggak? Nah, oleh karena itu, hari ini kalau kamu punya orang tua yang cerewet di rumah, katakanlah hatimu, puji Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak? Beneran. Besok saya minta tolong sama Bu Uli supaya survei di rumah orang tuanya. Bener nggak mereka senang di sini? Iya. Ya, gitu. Ini keadaan dunia ini sedang rusak. Nah, kemudian dikatakan, saya lanjut ya, karena waktu saya harus persingkat ini. Siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Arti mendapatkan hidup, apapun yang kamu dikerjakan oleh tanganmu, pasti berhasil. Itu namanya hidup. Kenapa? Karena kamu punya jiwa yang antusias. Jiwa yang antusias itu, Anda punya cita-cita, Anda mengejarnya. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk mengejar itu. Dulu ya, Bapak dulu gak punya orang tua, gak bisa sekolahin. Gak bisa sekolahin. Tapi, saya gak tamat SMA. Saya justru tamat S2. Kenapa? Karena ketika saya kenal Yesus, saya punya jiwa yang antusias. Saya pasti bisa. Malah salah biaya belakangan. S2 saya itu lulusan luar negeri. Master of Divinity saya itu luar negeri. Biayanya nggak kecil. Kalau di Indonesia itu 50 jutaan. Kalau di sana itu lebih dari itu. Tapi semuanya gratis. Kenapa? Beasiswa. S1, S2 itu beasiswa. Kenapa? Dimulai dengan apa? Punya cita-cita, punya
punya jiwa yang antusias mengejar, sehingga apa? Tuhan membuka sebuah kesempatan. Waktu pandemi saya ikut ujian online, ternyata saya masuk, puji Tuhan, dan selesai. Nah, jadi siapa yang mendapatkan hidup? Ayat 3, karena barang siapa mendapatkan hidup, karena barang siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Artinya hidup bukan berarti kamu udah mati. Artinya kamu punya hati yang pengen maju, pengen berubah, pengen sukses. Masalah jadi urusan lain. Saya dulu pengen jadi tentara, nggak jadi tentara karena tinggi badan nggak cukup. Tapi saya bisa mengajar jadi tentara. Dulu, ya kan? Saya pengen, kalau jadi hakim bisa marahin orang. Gak bisa jadi hakim karena bukan sarjana hukum. Tapi kan bisa melayani hakim, kan? Betul nggak? Masalah jadi urusan lain. Kalau kepres sedikit, setidaknya tidak jauh-jauh. Makanya perlu namanya kita kemampuan untuk hidup. Yang kedua, menjadi inspirasi. Yang penemu listrik ini siapa namanya? Thomas. Dia itu nggak punya sekolah yang tinggi seperti orang lain. Anda tahu nggak orang tuanya? Orang tuanya hanya mengajar dia untuk takut akan Tuhan. Tanpa sengaja dia menemukanlah lampu ini. Inspirasi kan? Luar biasa. Oke, saya singkat aja. Kemudian menjadi kebanggaan. Beda anak kesayangan dan anak kebanggaan. Bedanya apa? Anak kesayangan itu semua dilengkapi. Tapi anak kebanggaan itu adalah dia sukses karena perjuangan. Bukan karena fasilitas, bukan karena kaya orang tuanya, bukan karena orang tuanya pintar melebih, masuk sekolah ini, masuk sekolah itu, masuk kerjaan itu, tidak. Tapi karena perjuangan hidupnya. Sehingga apa? Pantaslah untuk dibanggakan. Dia berjuang. Presiden kita dulu namanya Jokowi. Siapa dia? Anak petani, anak miskin. Ya, tapi dia menjadi anak kebanggaan. Karena apa, saudara? Karena perjuangan, bukan karena fasilitas. Jadi kesuksesan bukan karena fasilitas, tapi karena kamu punya kemampuan untuk berjuang. Yang terakhir, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Saya kasih contoh aja. Yusuf itu seorang anak muda, ya mungkin usia-usia seperti kita. Dia punya mimpi besar, tapi yang mencoba menghancurkan impiannya bukan orang lain, tapi keluarganya. Kenapa? Iri, dengki. Lalu kemudian kakak-kakaknya membuang ke sumur karena kebencian yang luar biasa. Tidak puas ke sana, kalau hanya buang ke sumur nggak ada untungnya, kita jual jadi budak. Tetapi karena dia berkenan kepada Tuhan, meskipun dibuang ke sumur, dijadikan budak, masuk penjara, Alkitab mengatakan, tetapi Tuhan menyertai dia. Waktu Tuhan menyertai dia, di penjara pun dia menjadi berkat, menjadi kesenangan, menjadi inspirasi, dan menunjukkan jalan pada juru minum roti dan juru minum raja, bahwa kamu nanti akan dibebaskan, tapi yang satu akan dibunuh. Dan ini dilupakan sampai pada titik tertentu. Mimpi Raja Firaun tidak ada yang bisa mengerti, terpaksa diingat. Ada si teman dulu di penjara, namanya Yusuf. Coba, mungkin dia yang mampu menerjemahkan mimpimu. Dipanggil, dan pada waktu itu ketika dia menerjemahkan persis seperti mimpi Firaun, dan akhirnya apa? Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, yaitu Perdana Menteri Mesir pada zaman itu. Kekuasaan ada di tangannya. Kenapa? Karena dia berkenan kepada Tuhan.
Makanya jangan tidur kalau lagi doa. Siapa yang tidur kalau lagi doa? Gak ada. Siapa? Siapa yang malas-malasan beribadah? Gak ada. Semua rajin, puji Tuhan. Wah, muridnya Bu Uli gak ada yang berani. Ya kan? Semuanya rajin-rajin. Yang kedua adalah Yosua. Yosua ini lahir jadi budak, dibesarkan jadi budak, dewasa tetap jadi budak. Budak itu dia bekerja, dia punya prestasi, bukan dia menikmati, tapi siapa? Tuannya. Tetapi ketika dia berkenan kepada Tuhan, dia mampu menggantikan Musa. Musa itu pemimpin besar. Tapi Yosua dari latar belakang seorang budak, dia dikatakan dia menjadi pemimpin yang baik dan mengantarkan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Kenapa bisa? Karena Tuhan berkenan kepada Yosua. Terakhir, Daud. Daud itu anak yang terbuang di keluarga. Ini penekanan saya di sini nih. Anak yang terbuang di keluarga. Dari semua mereka bersaudara, dia paling bungsu. Nah, kenapa dia dibuang di keluarga? Menurut berbagai literatur saya baca, anak ini disebutkan sebagai anak yang haram. Ini masih tafsiran ya, berbagai literatur. Sehingga orang tuanya berusaha bagaimana anak ini supaya disingkirkan. Kalau kita bunuh kan nyawa ganti nyawa, kan hukum Taurat. Ya kalau gitu udahlah, biar dia jaga kambing domba aja. Kalau dimakan dia oleh singa, puji Tuhan. Kalau dimakan oleh beruang, ya puji Tuhan. Udah suruh aja. Abang-abangnya, kakaknya semua menjadi prajurit hebat, bertempur, dihargai. Kalau mati jadi pahlawan. Daud tidak. Tapi Daud ini punya kemampuan hanya dua. Yang pertama, menjadi seorang pemain musik yang namanya kecapi. Tahu kecapi? Pernah lihat kecapi? Apa namanya itu di petik? Yang kedua, memainkan umban. Tahu umban? Umban itu diayun. Nah, kalau ketapel gini. Nah, ini umban. Nah, kalau di sana namanya umban. Hanya dua itu dia punya kemampuan. Dan yang terakhir, Daud itu mengutamakan tanggung jawab daripada promosi. Itu. Lalu kemudian ketika dia mengembalakan kambing domba ini, nggak banyak juga. Menghilangkan kejenuhannya, dia mainkan musik. Makanya orang musisi itu jarang stres. Kenapa? Ada tempat pelampiasannya. Amin. Ya. Kemudian yang menonton dia hanya kambing domba, binatang hutan yang menyaksikannya, bukan anak band. Kalau anak band masih oke, kayak apa namanya itu Peter Pan, Pasha Ungu, ada penontonnya, duitnya banyak, populer. Enggak, penontonnya hanya kambing domba, lalu singa dan berulang. Setiap hari, berpuluh-puluh tahun. Dan yang terakhir, untuk membela dirinya, di situ dia berlatih memainkan umban. Waktu dia jadi gembala, dua talenta ini gak ada gunanya. Gak ada yang melirik. Tapi karena dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan melihat tanggung jawabnya, musik yang dimainkan ini tadi bisa mengusir setan. Ketika Saul berontak kepada Tuhan, ditolak jadi raja, dia kerasukan iblis. Nah, supaya iblis tidak mengganggu Saul, maka Daud memainkan kecapinya. Yang tadinya nggak berguna menjadi berguna. Nah, umban tadi yang dimainkan jaringnya berguna ketika Israel sedang dikepung dalam keadaan takut. Lalu kemudian Goliat menghina orang Israel. Daud tampil dengan berani. Siapa dia orang yang tidak bersunat ini? Hari ini juga kepalanya saya lepaskan dari tubuhnya, dan tubuhnya menjadi makanan binatang hutan, dan kepalanya saya pisahkan dari tubuhnya. Saudara kasih Tuhan,
pada waktu itu akhirnya dia maju. Goliat melihat dia, karena Goliat ini tinggi besar dan pengalaman sebagai seorang prajurit hebat, dia kesal dan merasa terhina. Makanya dia pakai ketopongnya, pakai kan ketutup semua. Karena dia kesal dengan marah, kok anak kayak gini kasih lawan saya? Dia buka topengnya. Daud mengatakan, itu yang kutunggu. Itu yang kutunggu. Oh, dia hina Daud. Hari ini coba kamu datang sini. Tubuhmu menjadi makanan binatang di hutan. Dia ngomong, hari ini juga dia dapat tentara Israel, kepalamu saya lepaskan dari tubuhmu. Oh, tambah marah dia. Dan akhirnya akibat kemarahan itu dia coba mengejar Daud, dan Daud memainkan umbannya dengan hati-hati. Hanya satu batu dia diumban, menancap di kepala Goliat dan jatuh. Dan pedang Goliat, pedangnya sendiri itulah yang memenggal kepalanya. Kenapa Daud berhasil? Karena dia berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi tapi di sisi lain, kenapa Daud itu begitu dikenang oleh Tuhan? Karena dia punya hati yang mengasihi. Dia tidak menyimpan luka dalam hatinya, kebencian kepada siapapun. Dia hanya berusaha bagaimana tanggung jawab. Mungkin kamu juga banyak terluka. Orang tua kita nggak sempurna. Sering kita terluka dengan kata-kata mereka. Kita terluka juga dengan bapak kita. Mungkin sebagai bapak ada yang nggak sempurna juga, ya. Kita terluka dengan teman, dan juga bisa kemungkinan juga kamu terluka dengan gurumu, walaupun kamu nggak mengakui. Hari ini, ayo bereskan hati kita supaya apa? Perkenanan Tuhan bagi kita sempurna. Amin. Hari ini saya berdoa untuk kita semuanya.